Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap menjelang Natal kita semakin tahu apa yang harus kita siapkan untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Berkat-berkat apa yang diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita sungguh-sungguh merayakan Natal yang sejati. Saudaraku, Natal tidak identik dengan yang namanya pesta pora, kemabukan, hiasan-hiasan yang serba mewah, baju baru, ataupun segala hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena apa? Karena Natal itu lahirnya di sini. Natal dirayakan oleh orang-orang dengan hati yang tulus, yang murni, hati yang baik, yang mampu mengarahkan hatinya, hidupnya kepada Allah. Nah, apakah Anda tahu saudara-saudaraku bahwa menjelang Natal kita diperkaya oleh bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi yang bercerita soal tokoh-tokoh yang luar biasa yang bisa membantu kita untuk merayakan Natal. Tokoh-tokoh itu saya sebut sebagai mutiara-mutiara di sekitar Natal. Mengapa tokoh-tokoh seperti Maria, Yosef, Zakaria, dan Elizabeth saya bisa sebut sebagai 4 mutiara yang indah di masa Advent ini? Karena kita bisa melihat dari teladan hidup mereka, dari perjalanan hidup mereka, mereka sungguh-sungguh menampilkan diri seperti mutiara yang indah. Anda tahu dari mana mutiara berasal? Mutiara berasal dari kerang atau ketam. Kerang itu makanannya adalah sampah-sampah laut atau lumpur-lumpur laut, sampah, kotoran-kotoran yang mereka serap dalam diri mereka, ternyata mereka bisa ubah menjadi sebuah mutiara. Saudara-saudara, bukankah seperti itu tujuan hidup kita? Memang dalam kehidupan kita tidak selamanya indah, tidak semuanya bening, tidak semuanya lurus, tidak semuanya rata. Kadangkala juga ada kepahitan, kadangkala juga ada kesedihan. Nah, tinggal bagaimana kita mampu mengolah persoalan, problem, sakit penyakit, penderitaan yang datang menghampiri hidup kita tidak menguasai hidup kita, tidak merampok kebahagiaan kita, tetapi bisa kita olah menjadi mutiara yang indah. Kerang adalah salah satu hewan yang bisa mentransformasi hal yang tidak baik menjadi indah. Saya sangat berharap kita bisa belajar seperti kerang ini, mampu mentransformasi segala yang tidak baik menjadi kebaikan, mengubah wajah dunia yang muram menjadi penuh sukacita. Itulah orang beriman. Tetapi saya tahu saudaraku, pikiran dalam kepala Anda, bagaimana bisa Romo hal-hal yang negatif diubah menjadi hal-hal yang positif? Bagaimana kutuk diubah menjadi berkat? Bagaimana sakit penyakit diubah menjadi sukacita? Penderitaan, kelaparan, permusuhan, perang, dan kebencian. Bukankah itu semua wajah dunia kita? Bukankah itu semua yang kita hadapi setiap hari di dunia ini? Saudara-saudara, kalau kita hanya mengandalkan hidup kita sendiri, kemampuan kita sendiri, pasti jawabannya tidak mungkin. Nah, maka dari itu marilah kita belajar dari mutiara-mutiara seputar masa Advent ini. Mutiara-mutiara yang menghiasi kisah kelahiran Yesus. Pada hari ini kita bisa belajar dari Kidung Maria. Kidung Maria kita bisa lihat dalam Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Saudara-saudara, ada satu fakta yang sangat menarik yang saya temukan ketika saya membaca Kidung Maria atau nyanyian pujian Maria ini. Gagasan yang bisa saya kemukakan seperti ini. Banyak orang berpikir bahwa Maria itu hanyalah gadis polos, muda, seorang perawan, gadis desa yang tidak tahu apa-apa, gadis yang masih bau kencur. Tetapi setelah saya membaca Kidung Maria, ada sebuah fakta yang luar biasa yang membuka pikiran saya. Ternyata Maria tidak sepolos yang saya pikirkan. Dalam Kidung Maria kita bisa melihat dan mengenal iman Maria. Bagaimana sih iman seorang Maria? Bagaimana dia bisa memahami Allah, memahami karya keselamatan Allah. Allah yang seperti apa yang dipahami oleh Maria? Sifat Allah yang bagaimana yang dihidupi oleh Maria? Mari kita lihat dalam Kidung Maria.
di mana Maria setelah dipuji oleh Elizabeth sebagai perempuan yang berbahagia, dia mengatakan begini, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda memperhatikan bahwa dalam Kidung Maria ini ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa kita tangkap untuk semakin kita mengenal Maria, Bunda Yesus. Karena apa? Kidung Maria yang tadi saya bacakan adalah iman Maria, adalah kekuatan Maria, adalah paham dan pikiran Maria, bagaimana dia menyelami dan memahami karya keselamatan Allah. Inilah senjata Maria, mengapa dia bisa menerima karya keselamatan Allah, menjalaninya dengan penuh kesabaran, sampai akhir dia menemani Sang Putra di bawah kayu salib. Mari kita lihat di ayat 49, di sana dikatakan begini, "Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku." Saudaraku, sejak kita membaca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, terus sampai Maliaki, kita bisa menemukan ada begitu banyak karya-karya, perbuatan-perbuatan besar Allah yang diberikan Allah kepada manusia. Sejak penciptaan, zaman Nuh, janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bagaimana Allah membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir, bagaimana Allah mendampingi, menemani, menjawab kebutuhan-kebutuhan orang Israel di padang gurun. Bagaimana bangsa Israel mampu mencapai masa kejayaan di masa kerajaan Daud. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Dan Maria tahu itu. Maria sungguh mengerti akan hal itu. Sekarang bukan sekedar tahu, tetapi Maria mengalami sendiri perbuatan besar dalam hidupnya. Kemudian Maria juga mengatakan namanya adalah kudus. Saudara-saudara, kalau kita baca kitab Imamat, kitab itu berbicara soal kekudusan. Bagaimana Allah yang kudus, namanya yang kudus, tinggal di tengah-tengah orang Israel, supaya orang Israel bisa menjadi kudus, menjadi bangsa yang kudus. Sekarang Maria bukan hanya memahami Allah namanya adalah kudus, tetapi kekudusan itu tinggal di dalam dirinya. Dia hidupi, dia perjuangkan sampai akhir hidupnya. Di ayat 50 dikatakan, "Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia." Saudara-saudara, takut akan Tuhan adalah kunci dari kitab-kitab kebijaksanaan. Bagaimana orang sebelum dia pintar, sebelum dia hebat, sebelum dia bijaksana, dikatakan orang harus takut akan Tuhan dulu. Bagaimana tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, mereka yang takut akan Tuhan mampu bertransformasi secara luar biasa. Maria tahu itu dan Maria sekarang menghidupinya sebagai pribadi yang takut akan Tuhan. Bagaimana janji Tuhan dari sejak Abraham dan keturunannya saat ini dalam hidup Maria sungguh-sungguh terjadi menjadi ya dan amin. Di ayat 51 juga dikatakan, "Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah." Saudaraku, Maria ternyata tahu cara kerja Allah, di mana keberpihakan Allah
bukan sama para penguasa, bukan sama orang kaya, bukan sama orang yang sudah hebat, tetapi kepada orang yang miskin, orang tersingkir, orang lemah, orang yang tidak punya penolong. Itulah ternyata yang bisa kita baca dalam seluruh perjanjian lama. Saat ini Maria bukan hanya tahu, dia sadar dia hanyalah orang biasa, orang yang takut sama Tuhan, perempuan biasa, gadis desa, tetapi Tuhan berpihak padanya. Tuhan berkenan pada kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, Maria dalam Injil Lukas ini, dalam kidungnya, memberikan kepada kita teladan yang luar biasa bagaimana menyambut Sang Juru Selamat dalam kesederhanaan, dengan hati yang terarah pada Tuhan, sikap takut akan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bukan sekedar apa yang dikatakan oleh Tuhan, tetapi juga menyadari karya Allah dalam diri kita masing-masing. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Semoga Natal kita tahun ini lebih indah, lebih baik, lebih kusyuk, lebih bermakna daripada tahun-tahun sebelumnya. Salam.